Allah akan menginspirasi kita semua, khususnya adik-adik muda mahasiswa yang sedang berjihad di thalabil ilmi di Malaysia, di Sudan, dan dimanapun berada, termasuk tentunya yang berada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan tadi dapat menginspirasi kita dari perjuangan kita di kalimatillah dimanapun kita berada. Baik teman-teman sekalian, mari kita dengarkan bersama tausiah dari abangda kita yang sangat inspiratif ini, Dr. Imam Syamsi Ali CMA, yang akan menyampaikan materi tentang merdeka dari pandemi. Mungkinkah Piagam Jakarta dikembalikan? Wal yatafaddal mashkuran. Khairan insyaallah, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukra lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyil karim habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullin man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pertama-tama tentunya setelah memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Saya tahu teman-teman kita di Indonesia bagian timur sekarang sudah jam 11 lewat, mendekati setengah 12. Teman-teman di Indonesia Tengah sudah jam 10 lewat 18, seperti jam 10.18 pagi di kota New York sekarang. Di Malaysia juga saya kira sudah jam 10 lewat 18. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi, dan nantinya setelah kita selesai kita berpisah dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya baru menerima tema tadi ini karena kalau tidak salah Profesor Nazaruddin Umar yang seharusnya menyampaikan tema ini, beliau tidak berkesempatan untuk hadir. Tapi tidak apa-apa, saya memang dalam beberapa sesi terakhir di acara webinar ini minimal sudah 3 kali berbicara tentang kemerdekaan. Walaupun kali ini ada pembatasan-pembatasan merdeka dari pandemi corona virus atau COVID-19. Tapi saya kira jangan kita membatasi diri dengan sekedar merdeka dari COVID-19. Jangan-jangan COVID itu justru datang memerdekakan kita. Sebab banyak orang yang selama ini sedang terbudak oleh hawa nafsu, terbudak oleh keangkuhan dan kesombongan, termasuk keangkuhan Amerika yang merasa sebagai negara superpower. Ternyata COVID-19 datang berusaha mengingatkan agar merdeka dari keangkuhan itu. Buktinya sekarang Amerika sudah 170.000 orang lebih meninggal. Lebih 5.000 orang yang kena positif kasus corona ini. Maka boleh jadi memang COVID-19, dan kita orang beriman selalu positif dalam husnuzzan kita billah. Boleh jadi memang corona ini, apapun hiruk pikuk diskusi yang terjadi tentang berbagai hipotesis, apakah ini buatan Amerika, apakah ini buatan Cina, dan lain sebagainya, biarkanlah itu berlalu semua. Tapi pastinya bagi kita adalah kita harus selalu positive thinking, ya, berpikiran positif. Bahwa di balik dari sebuah peristiwa besar, bahkan corona ini dan COVID-19 ini, saya anggap peristiwa terbesar ya sementara ini dalam sejarah manusia. Saya mengatakan terbesar karena ukuran saya adalah belum pernah dalam sejarah dunia kita, kehidupan manusia, rumah-rumah ibadah itu ditutup. Baru kali ini terjadi. Dalam keadaan peperangan pun, terkadang masjid-masjid harus tetap dibuka. Walaupun ada salatul khauf namanya. Tapi kok ini gara-gara corona, COVID-19, Jumatan ditiadakan, ya,
Tarawih jamaah di masjid tidak ada. Idul Fitri bersama juga hampir tidak ada. Bahkan haji tahun ini sangat dibatasi. Berarti peristiwa COVID-19 ini peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia so far. I don't care about ekonomi. Saya nggak terlalu peduli mengenai perekonomian. Saya tidak peduli mengenai banyaknya orang mati. Orangnya mati, kalau udah ajal udah mati. Tapi dalam sejarah Islam, dalam sejarah manusia sekalipun, belum pernah masjid-masjid ditutup gitu. Termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka bagi kita, mari kita berpikiran positif. Barangkali peristiwa yang sangat dahsyat ini memang sengaja didesain oleh Allah lewat tangan-tangan orang yang kita tidak tahu. Boleh jadi lewat memang tangan orang. Lewat tangan-tangan orang untuk memerdekakan kita dari ragam perbudakan-perbudakan yang tanpa kita sadari. Termasuk perbudakan merasa pintar ini. Karena kemajuan sains dan teknologi sekarang menjadikan banyak manusia kemudian merasa menjadi Superman dan Superwoman. Bisa menyelesaikan segala permasalahan dunia. Maka ada masa-masa di masa lalu ketika Tuhan kemudian dianggap sudah mati hanya karena kemajuan sains dan teknologi. God is dead, Tuhan sudah mati. Dan oleh karenanya memang harus ada ketukan. Tammah as-sughra ini. Saya anggap at-tammatil as-sughra ini. Sebelum tammatil kubra. Fa'idha ja'ati tammatil kubra. Sekarang tammah sughra datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia kemudian teringat apa yang pernah mereka lakukan. Oh, keangkuhan, kesombongan. Ya, perampasan hak-hak orang atas nama demokrasi, atas nama kebebasan di Timur Tengah, di mana-mana, kan begitu. Itu semua adalah masa'a itu. Usaha-usaha destruktif manusia. Ya, zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu. Semua kerusakan yang banyak terjadi di atas bumi ini adalah karena akibat ya perbudakan-perbudakan hawa nafsu yang terjadi dan egoisme yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka saya yakin Allah memang mengutus ya, kalau memang virus ini adalah virus, mengutus virus ini untuk membebaskan kita, memerdekakan kita dari kungkungan perbedaan, keangkuhan dan kesombongan itu. Dalam Al-Quran sendiri sebenarnya, kalau kita belajar sejarah wabah ini, itu hampir setiap 100 tahun ada wabah besar yang terjadi ya dalam sejarah, perjalanan sejarah hidup manusia. Tapi Al-Quran sendiri mengingatkan bahwa salah satu tujuan daripada diutusnya wabah dari masa ke masa itu adalah la'allahum yatadarra'un. Ya, agar manusia itu bisa menjadi tawadhu, tadarru'. Menjadi ada rasa takut, rasa khusyuk gitu. Ya. Karena keangkuhan, egoisme dan lain sebagainya yang semakin meninggi ini ya menjadikan memang manusia harus diingatkan dari masa ke masa. Maka bagi kita orang Islam, kita menganggap ini adalah peringatan. Peringatan tentu dalam pandangan positif iman kita bahwa peringatan untuk menjadikan kita sebagai generasi yang lebih baik lagi. Manusia yang lebih baik lagi. Karena memang dalam Al-Quran juga di surah Al-Mu'min misalnya, Al-Mu'minun. Allah menyebutkan bahwa Allah itu dari masa ke masa juga kemudian membumi hanguskan atau memusnahkan satu kaum. Lalu kemudian mendatangkan qarnan akharin itu. Coba dilihat di surah Al-Mu'minun. Ya, setelah dimusnahkan satu kaum, lalu Allah mengatakan thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Pada ayat selanjutnya disebut qurunan pakai jamak, qurunan akharin. Nah, kebetulan saja kata qurunan ini dekat dengan kata corona gitu. Artinya apa? Ketika manusia itu berada dalam ya hanyut dalam atau terbuai dengan keangkuhan, dengan arogansi, dengan egoisme, ya, merasa Superman, Superwoman, tidak butuh lagi pencipta, tidak butuh lagi Tuhan dalam hidupnya. Maka Allah kemudian mendatangkan sesuatu yang besar yang biasa disebut bala, azab, apapun itu bentuknya dalam bahasa yang lain. Dan setelah itu kemudian Allah ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami kemudian tumbuhkan, jadikan generasi yang baru. Nah, mudah-mudahan setelah corona ini bagi kita orang Islam, kita jadikan ini bahwa proses untuk terjadinya generasi baru. Generasi ini tidak perlu lahir dan bayi-bayi yang banyak lagi. Maksudnya kita yang menjadi generasi baru. Dalam pemikiran kita, dalam cara pandang kita, dalam wawasan kita. Dan yang terpenting dalam hati, iman, dan jiwa kita. Kita harus menjadi generasi yang baru. Kembali kepada kefitrahan kita itu.
Maka inilah sungguhnya kemerdekaan yang kita dapatkan dari corona itu. Tapi saya tidak ingin membatasi diri berbicara tentang kemerdekaan dari corona saja. Kita sekarang sebagai bangsa Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tentu selamat untuk teman-teman sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan perayaan ini yang kita terjemahkan dalam bahasa agama kesyukuran. Karena bagi kita perayaan bukan hura-hura, tapi bersyukur. Dan kalau kita berbicara tentang syukur dalam bahasa agama kita, ada satu hal penting harus kita ingat. Dan hal itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka perayaan 17 Agustusan atau Hari Kemerdekaan Indonesia ini harus menjadikan kita mampu untuk lebih meningkatkan makna kemerdekaan dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan oleh karenanya, jangan sampai deklarasi kemerdekaan 57 tahun yang lalu itu stagnan. Stagnan itu dalam arti apa? Diumumkan, tapi nggak dipertahankan, bahkan menurun kadarnya, maknanya. Karena ketika kita memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, tentu pada waktu itu sudah terjadi imajinasi atau sebuah visi besar bahwa Indonesia akan menjadi demikian. Saya yakin pada founding father kita punya visi besar tentang Indonesia itu. Pak Karno, Bung Hatta, dan sebagainya merumuskan Indonesia itu. Punya visi besar tentang Indonesia itu. Makna kesyukuran daripada mensyukuri kemerdekaan ini adalah mewujudkan visi besar itu. Membangun visi besar itu. Menghadirkan visi besar itu. Bukan justru sebaliknya. Bahwa semakin jauh kita dari perayaan kemerdekaan ini, kok semakin jauh daripada visi besar Indonesia itu. Indonesia yang makmur, berkeadilan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kok kita semakin jauh rasanya. Itu berarti kita tidak bersyukur. Tapi terjadi kekufuran-kekufuran. Dan oleh karenanya, kemerdekaan bagi kita umat Islam adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia itu. Sering saya mengatakan begini. Demikian esensinya kemerdekaan itu, maka konsep keimanan kita itu terbangun di atas asas merdeka dan bebas. Itulah makna hakiki dari la ilaha illallah. Deklarasi la ilaha illallah itu adalah bahwa tiada lagi perbudakan. Tiada lagi yang akan mempengaruhi kita kecuali satu saja yang Maha Tunggal yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya kemerdekaan yang paling sejati. Kalau manusia kemudian masih merasa terbudakkan oleh apapun bentuknya dalam kehidupannya selain kepada Allah, maka sesungguhnya secara sejati, genuinely, belum merdeka. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, maka kemerdekaan adalah merupakan asas dari semua hak asasi manusia itu. Kenapa? Karena kemerdekaan itu merupakan ekspresi daripada kefitrahan sesungguhnya. Kemerdekaan itu adalah ekspresi daripada kefitrahan. Dan fitrah itu adalah merupakan jati diri manusia yang paling mendasar. Tidak akan ada karamah kalau manusia itu tidak mempertahankan fitrahnya. Walaupun manusia kita akan walaqad karramna bani Adam, itu tidak akan terwujud kalau manusia tidak mempertahankan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka fitrah itu adalah ekspresinya la ilaha illallah. Allah sudah mempertanyakan jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu adalah komitmen. Maka ketika kita merdeka, hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita kembali kepada kefitrahan kita. Kita kembali kepada dasar jati diri kita, kesucian kita sebagai manusia. Apalah maknanya pembangunan ekonomi, tapi kemudian kefitrahan kita rusak. Apalah makna kekuatan militer yang kuat, tapi kemudian kefitrahan manusia itu rusak. Apalah makna hiruk pikuk politik yang luar biasa di mana-mana itu, tapi kemudian kefitrahan kita rusak. Dan oleh karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan hak asasi manusia tidak akan bisa tumbuh kecuali jika fitrah manusia itu terbebaskan dari segala hal yang meracuni. Dan oleh karenanya, sekali lagi, kemerdekaan adalah kemerdekaan dari segala hal yang meracuni dan merusak kefitrahan manusia kita.
Nah, kalau kita kembali kepada syariah kita, agama kita, ini sebelum berbicara tentang Piagam Jakarta ya, karena ini ada hubungannya dengan syariah nanti. Tentu kemerdekaan itu juga berarti merdeka dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan ahdaf syariah. Tujuan-tujuan daripada syariah itu. Dan semua kita tahu, pelajar muslim pasti tahu, bahwa ahdaf, goals of syariah itu, tujuan dari syariah itu, minimal ada 5 yang kita kenal. Ya. Nah, yang pertama, kita hanya merdeka jika kita terjamin bahwa tidak ada lagi ancaman terhadap hidup kita. Dan kalau kita berbicara tentang hidup kita, tentu termasuk ekonomi. Nah, kalau manusia masih terancam kehidupannya karena kemiskinan menjalar di mana-mana, terjadi di mana-mana, perampokan di mana-mana, manipulasi di mana-mana, di kampung-kampung orang susah untuk makan, air minum bersih tidak ada untuk diminum. Itu namanya manusia masih terancam dalam kehidupannya. Dan karenanya manusia seperti itu berarti belum merdeka secara total. Sebagaimana hadafus syariah adalah hifzul hayah. Maka kemerdekaan itu ada hubungannya dengan nilai-nilai syariah yang diajarkan oleh agama kita. Kalau bangsa kita Indonesia ini masih banyak yang terancam hidupnya karena tidak ada jaminan kesehatan. Kena corona nggak dijamin lagi sehat. Kenapa? Kadang nggak diterima oleh sebuah rumah sakit terkadang hanya karena tidak punya apa itu BPJ apa di Indonesia itu, jaminan kesehatan itu. Kan begitu? Nah, berarti masih terancam kehidupannya. BPJS ada BPJS ya. Berarti masih terancam kehidupannya. Nah, kalau terancam kehidupannya, berarti dia belum terjaga. Kalau belum terjaga berarti dia masih terancam kemerdekaannya. Maka mari di saat kita merayakan hari kemerdekaan ini, berikan jaminan kehidupan kepada seluruh putra-putri Indonesia itu. Dari Sabang sampai Merauke. Perekonomian harus merata. Bukan segelintir orang. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah kemerdekaan itu berkaitan dengan hifzuddin. Sebagai tujuan daripada syariah kita. Menjaga agama. Berbahagialah kita bangsa Indonesia bahwa kesepakatan para founding fathers kita menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Dan sila pertama bagi kita umat Islam adalah ad-din yang kita yakini. Silahkan saja teman-teman yang beragama lain menafsirkan sesuai dengan tafsiran masing-masing. Tapi bagi kita akidah Islamiyah, bagi kita adalah iman kepada tauhid, bagi kita adalah qul huwallahu ahad. Itulah arti daripada ketuhanan yang Maha Esa. Maka sering saya mengatakan, agama bagi bangsa Indonesia adalah darah dagingnya. Ketika agama direduksi, maka kehidupan bangsa ini telah direduksi. Ketika agama ingin dirampok, maka itu merampok kehidupan bangsa Indonesia. Adanya upaya-upaya untuk mereduksi nilai agama dalam tatanan Pancasila dengan pembahasan di MPR baru-baru ini adalah upaya untuk merampok kehidupan bangsa Indonesia. Karena agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Dan mereka yang berusaha untuk memisahkan agama dari kehidupan bangsa Indonesia adalah orang yang tidak sadar sejarah dan tidak paham akan makna Indonesia sesungguhnya. Dan oleh karenanya, kemerdekaan yang kita rayakan harus tetap mempertahankan keagamaan. Karena ini adalah hifzuddin dalam tujuan syariah agama kita. Ketika dalam tatanan kemerdekaan kita agama tidak diperhatikan, berarti itu bukan merdeka. Itu merdeka yang main-main. Ketika dalam tatanan kemerdekaan kita peringati, tapi kemudian kita membiarkan komunis tersebar di mana-mana, atau faham komunis kembali akan menguat, maka itu merdeka yang main-main. Karena agama akan direduksi. Dan oleh karenanya, menjaga agama adalah bagian daripada makna merayakan kemerdekaan Indonesia kita. Yang ketiga adalah hifzul aql. Menjaga akal pemikiran. Tentu ini termasuk dalam hal kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan media. Ini masuk semua situ. Maka dalam negara yang merdeka, kebebasan berekspresi itu dijamin. Kenapa Islam berkembang di dunia barat? Karena ada kebebasan berekspresi. Ada kebebasan berpikir. Kami di Amerika ini setiap hari kalau
Coba lihat media sosial saya. Mengkritik Donald Trump gak ada masalah. Oleh karenanya kalau negara kita itu merdeka, jangan pernah khawatir dikritik itu. Penguasa itu yang khawatir dikritik. Pemerintah jangan khawatir dikritik. Kalau pemerintah sudah sensitif kepada kritik, itu berarti hilangkan saja kata demokrasi itu. Jangan mengaku demokrasi kalau tidak mau dikritik. Jadi saja diktator. Maka kalau ada ustadz kita, ada ulama kita, ada pendeta bahkan, ya, ada pendeta Hindu atau apapun mengkritik pemerintah, ya jangan dong dikriminalisasi. Itu bagian daripada kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi. Itu hifzul akal dalam tujuan syariah kita. Karena semua manusia itu memiliki pemikirannya masing-masing. Tentunya bagi kita umat Islam bertanggung jawab. Jadi bukan atas nama kebebasan lalu kita bebas tanpa ada batas. Tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Makanya kebebasan itu bukan liberalisme. Beda antara bebas dan liberal. Harus difahami itu. Liberalisme itu artinya apa? Tidak ada hudud. Bagi kita orang Islam, wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Ini adalah batas-batasan Allah, jangan dilampaui. Maka dalam kerangka bebas berpikir dalam agama kita ini harus kita sadari sebagai bagian dari proklamasi kemerdekaan. Kita bebas berpikir, bebas berekspresi, bebas menulis. Tapi tentu dengan penuh tanggung jawab. Itu yang ketiga ya, makna kemerdekaan ini. Nah, yang keempat tentunya adalah hifzul irud wan nasal, tentunya dalam bahasa agama yang lain. Artinya apa? Kemerdekaan ini harus menjamin nilai-nilai kehormatan. Dan kalau kita berbicara tentang kehormatan, berarti kita berbicara tentang nilai moralitas dalam agama itu. Dan oleh karenanya, kehidupan bangsa kita tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral. Jangan atas nama modernitas, atas nama kemajuan, kemudian kita tidak ada lagi reservasi. Kita tidak bisa memilah-milah mana kultur yang baik, mana kultur yang tidak baik. Dan ini bangsa kita harus sadar ini. Karena dalam dunia keterbukaan sekarang ini, hampir nggak ada batas-batas di antara negara itu. Apa yang kita lihat di Amerika itu akan terjadi di Indonesia. Makanya saya lihat ada teman-teman Indonesia itu. Di Amerika ada Halloween, di Indonesia ada Halloween. Di Amerika ada Valentine, di Indonesia ada Valentine. Luar biasa kan? Maka kita ini harus merdeka itu. Dalam rangka menjaga kehormatan kita itu. Ya. Kenapa? Taklid. Ya, taklid buta lah kira-kira. Tapi itu taklid banyak dalam urusan agama ya. Nah, jadi ini karena begini. Ada pepatah bahasa Arab yang kita kenal ya. Al-maghlubu mula'un bil ittiba'i bil ghalib ya. Jadi orang yang punya mental yang kalah itu selalu cenderung ikut-ikutan kepada yang menang itu. Sehingga seolah-olah Amerika ini menang, ya maju, kuat perekonomian. Seolah-olah segala sesuatu yang datang dari Amerika itu kebaikan itu, dari Eropa itu. Ambillah yang baik. Bukan berarti kemudian ada juga yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang datang dari barat itu sudah setan. Padahal sambil kita main Facebook, kan ada juga yang begitu. Wah, ini yang dari barat semua itu setan. Tapi sambil main Facebook gitu. Instagram itu kan dari barat semua itu. Jadi ambil yang baik. Tapi punya reservasi gitu maksud saya gitu. Ya, ini teman-teman kita kan begitu. Jadi hifzul irad ini penting ya. Menjaga kehormatan, menjaga moralitas. Maka peringatan 17 Agustus kita ini harus memasukkan kerangka tersebut. Jangan karena atas nama kemajuan, atas nama modernitas, lalu kita bangsa Indonesia yang nggak punya lagi reservasi. Pokoknya diambil, ditelan semuanya. Ya. Ini bagian dari kemerdekaan. Nah tentu yang terakhir sekali adalah bahwa kemerdekaan itu juga bermakna hifzul milkiyah. Ya, penjagaan kepemilikan. Dan dalam Islam alhamdulillah, we are neither ya socialism nor capitalism. Jadi kita itu bukan kapitalisme, bukan juga sosialisme. Tapi disitulah kita sebagai umatan wasatan, kita adalah wasatiyah. Nah sekarang tentunya saya ingin masuk kepada tema. Tapi sebelumnya itu saya ingatkan satu lagi. Saya masih ingat ada satu pernyataan Kofi Annan ya. Ini waktu saya berapa lama nih, Ustadz? Saya rasanya udah lama sekali ngomong nih. Berapa menit lagi? Biar saya lanjut karena semakin malam pesertanya makin nambah ini. gitu. Ya, biar saya sesuaikan. Antum ini sangat menginspirasi. Semangat juang antum ini dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa muda masa depan bangsa ini. Baik. Kemudian saya kembali kepada tadi ya. Jadi saya kemudian diingatkan ini masih dalam kerangka proklamasi ya, kebebasan, kemerdekaan. Saya diingatkan sebuah pernyataan Kofi Annan. Kofi Annan itu mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2000-an, tahun 2000 yang lalu.
Nah, di tahun 2000 itu ada namanya peringatan atau Summit Millennium Summit, ya, peringatan 100 tahun PBB. Nah, di dalam paparan beliau ketika itu mengatakan bahwa untuk masuk di abad 21 ini, kita hanya bisa merdeka jika kita merdeka dari dua hal. Ya. Yang pertama, freedom, ya, kebebasan dari fear, rasa takut, dan kebebasan dari hunger, dari rasa lapar. Nah, saya juga ingin mengingatkan bangsa kita saat ini, dan tentunya pemegang amanah kekuasaan. Jangan kita selalu berslogan kemerdekaan, kalau dua hal ini masih terjadi di masyarakat kita. Masyarakat kita merasa khawatir, merasa takut, atau ditakut-takutin, dan kemudian masyarakat kita juga masih mengalami lapar di mana-mana. Peringatan Kofi Annan ini sesungguhnya tanpa disadari oleh banyak orang, ternyata itu diambil dari inspirasi Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan di surah Al-Quraisy, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ilafi Quraisyin, ilafihim rihlatash shita'i was-saif, falyabudu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surah Al-Quraisy berbicara tentang sebuah bangsa Quraisy. Di mana bangsa Quraisy itu terjadi hiruk-pikuk transaksi dunia. Musim panas mereka ke Syria, musim dingin mereka ke Yaman berdagang. Tapi ada satu hal diingatkan oleh Al-Quran itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Artinya apa? Kemajuan apapun dia alami oleh dunia ini, hiruk-pikuk transaksi apapun yang terjadi, jangan lupa selalu hadirkan tauhid dalam kehidupan kita. Dan untuk itu bisa terwujud, ada dua hal yang Al-Quran pesankan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa saya menyebutkan surah ini? Karena surah ini menyebutkan bahwa antara memberikan makan dari rasa lapar dan rasa takut tadi itu ada koneksinya. Kofi Annan sebenarnya ingin mengatakan bahwa untuk dunia bisa aman, maka diperlukan keadilan sosial, kemakmuran bagi semua. Karena hanya dengan itu akan terjadi stabilitas keamanan. Kita masih ingat waktu zaman Pak Harto dulu, kata stabilitas itu sangat terkenal. Ya, kalau perlu besok hari hilang, yang penting stabil. Pada zaman Pak Harto. Ya. Tapi kita lihat juga ada kemakmuran yang terjadi secara makro ketika itu. Pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa. Bahkan Indonesia mendapat penghargaan pangan dunia tahun 95 ketika itu. Karena bisa ada apa istilahnya itu, independen itu bahasa Indonesianya, sudah bisa berdiri sendiri atas pangan itu. Apa istilahnya bahasa Indonesianya itu lupa saya. Ya. Swasembada pangan. Ya. Jadi Indonesia menjadi swasembada pangan, maka Pak Harto dapat penghargaan dari PBB di tahun 95 itu. Nah, hanya saya ingin mengingatkan bahwa di saat kita memperingati 17 Agustus sekarang ini kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita harus menghadirkan kemakmuran jika kita ingin ada stabilitas keamanan bagi negara kita. Jangan kemudian bangsa kita yang dicurigai, kok itu kok nggak aman, kok itu kok marah-marah. Mau rakyat nggak marah, padahal rakyat kita lapar gitu. Itu tanggung jawab pemerintah, Bapak dan Ibu sekalian. Saudara-saudara semua, teman-teman. Dan oleh karenanya sekali lagi jangan sampai peringatan 17 Agustus ini hanya menjadi slogan atau peringatan tahunan saja. Nah tentu juga jangan lupa kemerdekaan itu juga adalah merdeka dari rasa takut masa depan. Jadi jangan sampai kita merayakan kemerdekaan tapi kita meninggalkan kekhawatiran dan rasa takut untuk generasi masa depan kita. Maksudnya apa? Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengkritik. Jangan karena nafsu membangun, lalu kemudian kita berutang terlalu banyak dari orang lain. Karena itu artinya kita mengancam kemerdekaan masa depan generasi kita. Dan oleh karenanya, kemerdekaan itu harus menjamin rasa aman generasi kita di masa akan datang. Kembali kepada tema kita singkat saja ini, karena saya kira ini pembahasan yang sesuatu yang bersifat akademis tapi juga saya kira memang penting untuk kita bahas bahwa apakah nanti Piagam Jakarta ini bisa masuk lagi Pancasila atau tidak. Tapi saya ingin mengatakan begini. Pertama, saya pribadi melihatnya bahwa membahas Piagam Jakarta untuk masuk ke Pancasila itu menjadi bagian dari Pancasila, saya kira boleh saya memakai kata non-existential issue. Jadi isu yang seharusnya
kita tidak terlalu banyak mempermasalahkan lagi. Karena kita umat Islam sudah konsensus dan yakin bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sudah mencakup makna kewajiban menjalankan syariah bagi pengikutnya, pengikut umat Islam ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena berislam tanpa syariah itu tidak berislam. Bagaimana seseorang bisa berislam tanpa syariah? Coba tunjukkan kepada saya. Kita sholat itu syariah. Kita puasa itu syariah. Kita zakat itu syariah. Tapi juga kita tersenyum kepada tetangga kita itu syariah juga. Maka orang Islam itu nggak bisa hidup sebagai muslim tanpa syariah. Dan oleh karenanya tanpa penyebutan pun, kalau kita sudah sepakat menerima Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa, maka dalam kehidupan berbangsa kita itu syariah sudah ada di situ. Karena itu tidak mungkin bisa terpisahkan dari kehidupan Islam. Kami di Amerika seringkali berdialog dengan teman-teman non-muslim ya, dan bertanya apa itu syariah. Suatu ketika ada seorang pendeta Yahudi datang kepada saya. Dia katakan, Imam, ini artinya Ustadz, ya, dipanggil Imam di sini. Imam, syariah itu apa sih? Saya katakan, kamu itu makan yang kosher, kosher itu sama dengan halal kalau kita. Kamu itu makan kosher atau tidak? Dia katakan kosher. Saya tanya, kamu makan kosher itu karena alasan hukum agama atau kesehatan? Dia katakan hukum agama. Saya katakan kami umat Islam juga makan hanya yang halal saja. Dan bagi kami itu adalah alasan hukum agama. Bukan sekedar hukum kesehatan atau alasan kesehatan. Dan itu adalah syariah bagi kami. Lalu saya tanya. Rabai, dipanggil Rabai pendeta Yahudi itu. Rabai, kamu itu disunat atau tidak? Dia katakan, iya disunat. Saya katakan saya percaya itu. Enggak usah dibuka saya bilang. Karena saya yakin. Kamu disunat. Saya tanya kamu. Kamu itu disunat karena alasan kesehatan atau karena alasan hukum agama? Dia katakan alasan hukum agama. Saya katakan saya juga disunat karena alasan hukum agama. Itulah syariah. Artinya apa? Kami tidak bisa dipanggil muslim dan tidak bisa menjadi muslim tanpa menjalankan syariah agama kami. Itulah jalan syariah, itu artinya jalan. Jalan untuk menjadi muslim. Tidak ada orang muslim yang akan bisa menjadi muslim tanpa syariah. Sangat aneh kalau ada orang Islam yang takut kepada syariah itu. Coba tanya deh kepada orang Islam itu. Kok takut? Jadi fobia kepada kata syariah itu? Ada orang Islam itu. Ketika disebut kata syariah justru ketakutan gitu. Luar biasa padahal mengaku Islam. Kita nggak mungkin bisa Islam tanpa syariah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan masuk dalam kerangka hukum beragama. Dan itu adalah bagian dari syariah kita. Maka sekali lagi saya mengistilahkan bahwa 7 kata yang disebut dalam Piagam Madinah ini daripada Pancasila itu sudah menjadi non-existential issue. Isu yang tidak seharusnya kita diskusikan lebih panjang lagi karena itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Ketuhanan yang Maha Esa itu dalam penafsiran orang Islam adalah kewajiban menjalankan agama bagi pengikutnya dan agama itu adalah syariah bagi kita. Nah, Pancasila ini memang sangat unik seperti yang saya katakan tadi ya, karena itu adalah open interpretation. Ya, terbuka untuk penafsiran. Dan itulah sebabnya sangat luar biasa kreasi para founding father kita ini. Dan itu juga menunjukkan betapa di satu sisi inovatif, di sisi lain pinter, di sisi lain punya strategi yang bagus dari para ulama kita untuk menerima ditanggalkannya 7 kata itu. Kenapa? Karena dengan itu orang Islam tetap pada penafsirannya dan orang-orang lain tetap pada penafsirannya. Tapi seandainya pada pasal pertama sila pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluk-pemeluknya, berarti orang Kristen sudah merasa ini memang bukan milik kami karena itu adalah syariah bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi hebatnya para founding father kita sehingga membuka interpretasi bahwa silakan kalau orang Kristen mau menerjemahkan ketuhanan yang Maha Esa dengan terjemah mereka silakan. Hindu juga demikian, Buddha juga demikian. Dan inilah yang kemudian menjadi berkat NKRI kita. Dan oleh karenanya sangat luar biasa. Bagi saya adalah kepintaran, strategi yang luar biasa, inovasi yang sangat luar biasa. Dan sekaligus bagi umat Islam ini adalah merupakan kontribusi yang sangat luar biasa. Cuma pada saat yang sama, kita ingatkan kepada teman-teman kita. Apakah itu yang beragama Islam yang fobia dengan syariah atau yang non-muslim, teman-teman kita non-muslim? Kenapa harus ribut dan kenapa harus tersinggung kalau ada daerah tertentu misalnya yang kemudian mengusung perda syariah itu? Perda syariah itu bagian dari ketuhanan yang Maha Esa bagi orang Islam.
Jadi jangan ditakutin gitu. Jangan gatal dengan itu. Kalau teman-teman Kristiani juga punya aturan, ya silahkan saja memperlakukan itu pada pengikutnya. Sebagai tafsiran dari ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kemudian jangan tersinggung dong. Kalau ada daerah sendiri seperti Aceh misalnya, sebagai bagian dari otonomi, memperlakukan perda syariah bagi mereka. Itu adalah bagian dari tafsiran ketuhanan yang Maha Esa. Tapi jadi jangan lagi kemudian dikatakan bahwa mereka tidak ikut lagi kepada Pancasila, enggak. Itu salah paham saya kira. Ya. Jadi jangan ribut lagi, jangan dipermasalahkan lagi itu. Maka akhirnya saya cuma ingin mengatakan begini. Pancasila sudah menjadi konsensus kebangsaan kita. Mohon maaf kalau saya meminjam istilahnya Pak Wakil Presiden sekarang ini, itu sudah menjadi mithaq kebangsaan. Menjadi persetujuan kebangsaan kita bahwa itulah formatnya Pancasila. Dan oleh karenanya saya ingin mengingatkan sekali lagi, mengobok-obok Pancasila yang ada sekarang ini dengan formatnya sekarang ini adalah merupakan pengkhianatan kepada konsensus kebangsaan itu. Pengkhianatan kepada mithaq kebangsaan kita. Dan oleh karenanya kita umat Islam, syukurlah kemarin ketika ada yang berusaha mengobok-obok lagi DPR itu, Muhammadiyah bersuara, NU bersuara yang sama, menentang itu. Kenapa? Karena ini memang konsensus kebangsaan. Dan oleh karenanya mari kita akhiri upaya-upaya tersebut. Segala upaya-upaya untuk merendahkan Pancasila yang ada sekarang ini, mengobok-obok Pancasila sekarang ini, saya yakin itu adalah bagian daripada ide-ide, atau mungkin isme-isme, atau mungkin paham-paham yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila dan Indonesia. Dan apa isme itu? Tidak lain. Dan tidak boleh jadi kemungkinan. Saya nggak mengatakan pasti. Tapi boleh jadi adalah bagian dari upaya-upaya untuk kembalinya isme komunisme di Indonesia itu. Maka sekali lagi kita berhati-hati dengan ini. Mudah-mudahan Allah menjaga bangsa kita, menjaga kita semua. Dan mari kita bersama-sama untuk saling menyatu dan bersatu untuk menjaga bangsa dan negara kita. Berbahagialah Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Doakan juga mudah-mudahan Amerika suatu ketika bisa menjadi negara muslim terbesar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Luar biasa ini abang dan kita Imam Syamsi Ali. Merdeka itu memang seperti yang antum tadi katakan, freedom itu harus freedom from fear, freedom from hungry. Jadi harus betul-betul merdeka dari rasa ketakutan, ancaman dan lain-lain, merdeka dari kelaparan. Sedangkan saat ini diakui atau tidak, bangsa ini, kita ini sedang terancam, tidak lagi bisa bebas menyampaikan aspirasi, mengkritik sedikit saja langsung diciduk, tidak bersekutu dengan rezim dianggap membenci langsung diciduk. Nah, ini artinya apa yang dikatakan oleh Bung Karno saat itu, bahwa lebih berat yang kalian akan hadapi nanti, yaitu akan menghadapi